Semangat pagi, jumpa lagi dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, apa kabarnya kalian semua pada hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar materi perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya. 2. Siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, apa yang terjadi jika benda padat, cair, atau gas dipanaskan atau didinginkan? Ya, benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan kalor atau energi panas atau penyerapan kalor. Baiklah anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan yang keenam, mengkristal atau menghablur, atau istilahnya deposisi. Proses perubahan wujud benda yang terjadi karena melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan proses perubahan wujud yang terjadi karena menerima atau menyerap kalor adalah mencair, menyublim, dan menguap. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, mencair ini terjadi karena benda menerima energi panas atau kalor, sehingga benda berubah menjadi cair. Baiklah anak-anak, contoh peristiwa mencair yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka, dia akan mencair. Contoh yang kedua, yaitu es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega. Mentega juga akan meleleh jika dipanaskan. Contoh yang keempat, coklat batangan. Coklat akan meleleh jika dipanaskan. Contoh yang kelima, lilin jika dipanaskan akan meleleh. Untuk contoh yang lain, silahkan cari sendiri. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, membeku ini terjadi karena benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Contoh peristiwa membeku yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Contoh yang kedua yaitu lilin yang mencair. Ketika lilin didinginkan akan membeku. Lalu contoh yang ketiga yaitu pembuatan agar-agar. Pembuatan agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan membeku menjadi padat. Contoh yang keempat yaitu minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Contoh yang kelima yaitu pembuatan gula Jawa. Nah, pembuatan gula Jawa yang awalnya cair lama-kelamaan akan menjadi padat. Untuk contoh yang lainnya, silakan anak-anak mencari sendiri ya. Selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, menguap terjadi karena
suatu benda menerima energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah wujudnya menjadi benda gas. Baiklah, contoh peristiwa yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjemur baju. Baju yang basah yang dijemur lama-kelamaan akan kering karena airnya menguap. Contoh yang kedua yaitu menjemur ikan asin yang basah, lama-kelamaan akan kering. Contoh menguap yang ketiga yaitu saat memasak air. Air yang mendidih itu jumlahnya akan semakin sedikit. Kenapa? Karena air menguap menjadi uap air. Contoh yang keempat yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut berubah menjadi gas. Contoh yang kelima yaitu alkohol yang diteteskan di tangan kita lama-kelamaan akan menghilang. Jadi tangan kita terasa dingin karena menandakan bahwa alkohol tersebut menguap. Contoh selanjutnya adalah parfum. Parfum yang dibiarkan dalam keadaan terbuka lama-kelamaan akan berkurang. Parfum juga jika kita semprotkan, cairan tersebut akan menguap sehingga sekitar kita akan menjadi wangi. Perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, mengembun terjadi karena suatu benda melepaskan energi panas atau melepaskan kalor sehingga benda gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, nah ternyata sisi luar gelas lama-kelamaan akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, itu yang namanya peristiwa mengembun. Contoh yang kedua yaitu rumput di lapangan atau daun-daun yang ada di pepohonan itu menjadi basah di pagi hari karena ada peristiwa mengembun. Contoh yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Contoh yang keempat, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Menyublim terjadi karena benda menerima energi panas atau kalor, sehingga benda tersebut berubah menjadi benda gas. Contoh peristiwa menyublim yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada kapur barus yang disimpan dalam lemari. Lama-kelamaan akan habis dan lemari tersebut akan harum. Hal tersebut karena kapur barus menguap menjadi gas. Contoh menyublim yang kedua yaitu perubahan pada dry ice yang ditempatkan di tempat terbuka. Dry ice ini merupakan karbon dioksida padat. Ketika ditempatkan di tempat terbuka, dia akan mengeluarkan asap karbon dioksida dalam bentuk gas. Selanjutnya yaitu mengkristal atau bisa disebut juga menghablur atau deposisi. Artinya peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi karena suatu benda melepaskan kalor atau energi panas sehingga benda gas berubah menjadi benda padat. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berubahnya uap air menjadi butiran es di dalam freezer. Jadi kalau kita buka kulkas biasanya ada seperti bunga es atau kerak es. Itu adalah peristiwa mengkristal. Lalu yang kedua adalah contohnya adalah terbentuknya salju. Contoh yang ketiga yaitu pembuatan garam. Pembuatan garam ini menggunakan sinar matahari atau penguapan yang biasa disebut dengan kristalisasi.
Supaya anak-anak lebih mudah memahami perubahan wujud benda, Ibu sudah menyiapkan lagu. Lagu ini versinya adalah yang pernah dinyanyikan oleh Tegar. Goyang dulu. Padat kegas namanya menyublim, kegas namanya menguap, padat kecair namanya mencair, semua memerlukan kalor. Gas ke padat namanya mengkristal, gas ke cair namanya mengembun, cair ke padat namanya membeku, semua melepaskan kalor. Dengan berakhirnya lagu